Moderator saja dulu Pak Ori. Baik. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di kelompok satu ini akan membuat tugas demonstrasi kontekstual tentang praktek supervisi dan coaching yang digabung sekaligus. Kita menggunakan 3 peran. Pertama, peran sebagai sebagai pemantau atau supervisor, kemudian peran sebagai coaching, dan peran sebagai coaching. Untuk itu barangkali untuk pertama Pak Boyan gimana? Saya coba dulu, Pak Boyan pengamat, saya cobakan coaching ke Bu Fani. Siap, saya sebagai supervisornya. Oke, baik. Untuk itu Bu Fani sebagai coaching ya? Oke. Sebentar. Oke. Baik. Silakan ke Pak Boyan dulu sebagai peran sebagai supervisor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah yang saya hormati Pak Kos, kemudian Pak Ori, kemudian Ibu Fani, bahwa sore hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Saya sebagai supervisor ingin menanyakan terlebih dahulu tentang kompetensi apa yang akan kita gali atau yang akan digali oleh Ibu Fani terhadap Pak Ori. Baik. Apa saja? Kira-kira mungkin supaya saya juga mengetahui nanti untuk memberikan umpan baliknya. Iya. Silakan. Makasih Pak Boyan. Nanti sebagai coach saya coba nanti mengembangkan kompetensi dalam kemampuan untuk menerapkan tirta itu, terutama mungkin menggali, bisa di rencana aksi, bisa diidentifikasi mungkin tidak perlu diidentifikasi barangkali dan rencana aksi. Kalau dituju barangkali mungkin lebih sederhana. Tapi bagaimana kata-kata kunci dari rencana rencana aksi dan identifikasi itu mampu saya sampaikan ke Bu Fani, dan itu muncul respon itu di Bu Fani. Mungkin di situ nanti Pak Boyan. Dalam penerapan tirtanya. Okay. Ya, baik, terima kasih. Untuk itu silahkan Ibu Fani beserta Pak Ori untuk dimulai. Baik, makasih Pak Boyan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Fani, sepertinya Bu Fani kebingungan, ada hal yang bisa kita bantu nih, kayak tadi pagi kita amati ada sesuatu hal yang mengganjal sepertinya oleh Bu Fani ini. Iya Pak Ori, ini jadi sebenarnya sudah beberapa hari ini saya sedang berpikir ya Pak Ori ya. Ini menyangkut dengan kompetensi profesional saya ini Pak Ori, yaitu dalam proses pembelajaran di kelas. Saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tapi saya merasa belum puas dengan pelaksanaan dari pembelajaran berdiferensiasi tersebut Pak Ori. Baik, Bu Fani, ada satu kebingungan atau keganjalan dalam praktek pembelajaran diferensiasi, sehingga kemudian ingin mendapatkan berganti pengalaman atau mendapatkan sering pengalaman dengan orang lain, untuk kemudian ide itu bisa dibawa ke kelas. Begitu barangkali. Iya. Baik. Kalau demikian mungkin obrolan dengan kita ini mana tahu nanti bisa memecahkan kebuntuan Bu Fani. Jadi artinya hari ini kita akan coba untuk memecahkan kebuntuan dari kebingungan Bu Fani di praktek pembelajaran diferensiasi. Nah, kemudian maksud saya gini, Bu Fani sudah mencoba belum strategi-strategi apa yang sudah Bu Fani coba dalam penerapan pembelajaran diferensiasi itu? Waktu pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, saya sudah menerapkan, yang pertama saya melaksanakan tes diagnostik di awal pembelajaran ya Pak Uria. Kemudian setelah saya melaksanakan tes diagnostik tersebut, maka saya mendapatkan ada 3 kelompok siswa ya. Yang pertama adalah challenge, yang kedua FRF, dan 3 adalah give. Nah, kemudian diferensiasi yang saya laksanakan adalah diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Nah, cuman kendalanya Pak Ori yang saya rasakan ketika saya melaksanakan tes diagnostik tersebut, ternyata peserta didik saya itu berada di challenge semuanya. Jadi tidak ada yang tidak paham seutuhnya begitu, bukan paham seutuhnya ya, tidak paham seutuhnya.
Jadi saya Baik. kebingungan di saat melaksanakan pembelajaran. Oh ya, berarti Bu Fani merasa bahwa praktek yang telah Bu Fani, tes yang sudah Bu Fani coba itu ternyata anak-anak excellent semua gitu ya. Jadi Iya, challenge mana lagi semua. yang mau itu? Baik, ada nggak Bu Fani mengamati di kelas itu perbedaan minat dari siswa satu dengan siswa lain? Kalau dari segi minat berarti ini dari gaya belajar ya Pak Ori ya. Ya. Itu saya belum melakukannya. Jadi kemarin itu saya melaksanakannya di dalam kelas, Ya. langsung ada hasilnya karena saya sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik. Oh iya. Nah, begitu. Jadi ternyata lembar kerja yang sudah dipersiapkan itu ternyata semuanya untuk anak yang posisi anak yang tidak memenuhi begitu, belum paham seutuhnya. Baik. Nah, begitu. Berarti Bu Fani belum mencobakan menguji anak ini berdasarkan gaya belajarnya, barunya tes diagnostik biasa gitu ya? Iya. Ada kemungkinan Bu Fani untuk melakukan tes itu? Sepertinya iya Pak Ori. Kalau kita berarti kalau dari segi kalau dari segi kesiapan siswa, sepertinya kan belum memenuhi itu Pak Ori, belum memenuhi. Berarti sepertinya saya harus memperhatikan dari hobi ya, dari minat bakat siswa lagi ya. Berarti saya juga anggap sajalah kalau memang kemampuan siswa itu sama semuanya, berarti saya bisa melaksanakan diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar siswa. Oh iya, betul. Iya. Nah, dari rencana aksi yang dari pemikiran Bu Fani itu, kapan tepatnya kira-kira dilakukan itu? Kalau begitu Pak Ori, karena ini sudah di penghujung di semester 1 dan siswa juga mau ujian, mungkin di awal semester 2 Pak Ori. Di awal semester 2 ya. Jadi artinya di awal semester 2 Bu Fani akan mencoba menguji dulu siswa ini dengan berdasarkan gaya belajarnya. Baru kemudian menerapkan metode apa untuk diferensiasinya, begitu barangkali. Iya, berarti saya akan menerapkan diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar siswa. Oh ya, bagus. Kemudian kalau itu direncanakan, siapa yang mungkin akan bisa membantu Bu Fani untuk menguatkan itu? Mungkin saya akan meminta supervisor saya, ya Pak Ori, untuk mengamati. Kalau seandainya supervisor tidak memungkinkan untuk hadir, mungkin saya minta kepada rekan sejawat saja untuk mengamati pembelajaran saya. Apakah sudah bagus pelaksanaannya atau apa hal-hal yang perlu diperbaiki. Begitu. Baik, artinya Bu Fani akan melibatkan orang lain untuk mengamati agar kemudian lebih efektif ya apa yang akan Bu Fani rencanakan. Nah, kira-kira tantangannya apa nanti Bu Fani? Ada kalau itu direncanakan? Mungkin tantangannya untuk menemukan gaya belajar siswa itu sendiri, Pak Ori. Ya, karena untuk kalau seandainya gaya belajar itu sudah dilakukan oleh bimbingan konseling, mungkin saya bisa langsung mendapatkannya. Mendapatkannya. Tetapi kalau seandainya belum dilaksanakan, nah ini jadi tantangannya. Oh iya. Jadi artinya masih ada peluang Bu Fani akan bercerita dengan guru BK kan gitu kan, untuk kemudian melibatkan banyak orang gitu. Nah, dari apa yang kita bicarakan hari ini, Bu Fani sudah menemukan rencana aksi akan semester kedua, dan kemungkinan ada kendala nggak nanti kalau semester 2 itu diadakan? Insya Allah rencananya sudah jelas itu Pak Ori. Jadi rencananya nanti pada semester 2 saya akan merancang modul ajar pembelajaran berdiferensiasi dengan diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar siswa. Nah, jadi saya akan menemui guru BK untuk menanyakan apakah si peserta didik kita ini sudah memiliki gaya belajar, sudah memiliki atau sudah ada hasil nggak dari tes gaya belajar siswa. Nah, kalau seandainya belum ada, mungkin saya bisa melaksanakan diferensiasi proses berdasarkan minat dan bakat lagi. Minat dan bakat, iya baik. Baik, dari rencana dari apa yang Bu Fani sampaikan itu, apakah kemudian hari ini pembicaraan kita hari ini Bu Fani sudah menemukan rencana-rencana dan kemudian sudah mempersiapkan waktunya di semester 2. Apakah kemudian Bu Fani sudah mulai merasakan ada solusi dari apa yang kita bicarakan sore ini? Sudah Pak Ori, jadi alhamdulillah berkat berkat sharing dengan Pak Ori di sore hari ini, alhamdulillah saya merasa senang sekali karena saya merasakan ada aha-nya ya dari pembicaraan ini.
Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Ori yang sudah membuka cakrawala saya untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan yang saya rasakan. Terima kasih Baik. Pak Ori. Baik, terima kasih juga Bu Fani. Dan hari ini juga barangkali obrolan sore kita ini juga menjadi pembelajaran bagi saya juga nanti ketika misalnya menemukan kendala yang sama dalam pembelajaran ya. Jadi artinya kita harus banyak melibatkan orang dan strategi. Kemudian untuk karena waktu kita masih banyak dan mungkin saya juga jadi santai, apakah Bu Fani perlu ada lagi yang mau kita diskusikan? Oh, saya rasa itu sudah cukup Pak Ori, karena cukup itu ya. yang jadi pikiran dari awalnya. Ya. Karena sudah menemukan solusinya. Makasih Bu Fani kalau gitu. Berarti kita akhiri pembicaraan kita. Dan barangkali Bu Fani boleh aktivitas lain di ruangan dan saya mungkin juga beraktivitas lain. Makasih. Barangkali demikian Bu Fani. Ya, terima kasih Pak Ori. Terima kasih sama-sama Bu Fani. Baik, Pak Foyan minta komentarnya. Baik, terima kasih. Sangat menarik sekali nih komentarnya ataupun kita ambil angle-nya tentang coaching dengan menggunakan alur tirta. Sedikit sudah bagus. Kalau penilaian saya sudah bagus. Perlu penambahan sedikit perlu penambahan sedikit. Yang pertama, tirta ini kan yang pertama itu kita harus menentukan tujuan terlebih dahulu. Biasanya ini yang mengutarakan tujuan adalah si coach. Oh iya. Bukan coach. Bukan coach, tapi coach sendiri yang menentukan tujuannya. Karena ini berasal pertemuan Ibu Fani dengan pertemuan Pak Ori itu kan yang diinisiasi oleh Ibu Fani. Betul, kebetulan Bu Fani ya. Oh iya. Makanya Ibu Fani lah yang menentukan tujuannya itu gitu. Kemudian tirta identifikasi tadi sudah banyak sekali ya identifikasinya ya tentang pembelajaran berdiferensiasi tadi, tentang siswa yang hanya satu sebagai gaya belajarnya ya atau apa tadi. Kemudian juga rencana aksi juga sudah ditentukan tadi, yaitu setelah pembicaraan ini atau setelah coaching ini ya. Tadi kalau nggak salah itu pada semester berikutnya begitu ya. Kemudian yang perlu ditambahkan lagi tadi tentang tujuan, sekarang tentang tanggung jawab. Nah, tadi di situ saya mendengar Ibu Fani mengutarakan ada dua. Yaitu supervisor sama guru BK. Atau siapa tadi ya? Rekan sejawat. Rekan sejawat. Rekan sejawat, ya betul. Guru BK-nya kebelakangan minta data. Iya betul. Nah itu dari yang saya ketahui itu harus ditentukan satu sebagai mitra. Mitra Ibu Fani ketika menjalankan atau mengidentifikasi tujuan dari pembelajaran diferensiasi supaya berhasil dari coaching ini. Nah itu dia. Kalau saya tulis di sini, siapa yang dapat membantu Ibu Fani untuk mengawasi, kita bilang seperti itu, Ibu Fani ketika menjalankan hasil dari coaching pada sore hari ini. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah hendaknya si coach. Nah, si coach berarti Pak Ori ini mentargetkan kapan jumpa lagi setelah betul ya. Setelah ini. Setelah ini kan harus ada targetnya karena itulah perbedaan antara coaching dengan mentoring, konseling itu. Jadi coaching itu harus ada pertemuan selanjutnya untuk memantau perkembangan dari si coach tadi dalam dalam peningkatannya tadi. Seperti itu. Saya kira itu ya. Sudah bagus sekali, hanya beberapa poin itu yang mungkin terlewatkan, lupa gitu ya. Baik, terima kasih. Hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Baik, makasih Pak Boyan atas pengamatan kami ketika saya jadi coach dan apa yang Pak Boyan sampaikan betul saya rasakan sekali itu feedback-nya memang alur-alur yang saya sampaikan itu memang ada yang terlewatkan dan makasih Pak Boyan. Dan untuk praktek berikutnya barangkali kita cobakan
antara Pak Poyan dan Bu Fani, apakah Bu Fani yang coach, Pak Poyan coachi, atau Pak Poyan dulu coach, Bu Fani coachnya. Giliran saya sekarang jadi pengamat, atau saya yang menjadi coachi. Gimana Pak Poyan? Bagusnya kita berputar saja Pak Ori. Berarti Berputar ya? Fani yang coach, Fani coach, Fani yang coach, Pak Ori Ah. jadi observer lagi. observer, oke. Nah, nanti Baik. Pak Poyan yang jadi coach, Pak Ori yang jadi coachinya. Begitu. Oh, oke. Baik, Fani yang jadi observernya. Oh, gitu. baik. Jadi sekarang Pak Ori yang jadi observer, Observer, Fani yang coach, Ah. Pak Poyan jadi coachinya. oke. Baik. 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 Berarti ini rekaman hanya satu aja. Nanti Satu aja, Pak. Satu aja. Nyambung aja. Nyambung aja. Baik. Baik. Nanti linknya. Terima kasih. Ya, oke, saya akan menjadi coachi ya saat ini. Bu Fani coach ya, berarti saya ke Bu Ya. Fani sekarang ya. Baik. Iya. Ini terus terang nih nggak tahu nih topik apa yang akan diangkat oleh Pak Poyan ini. Iya, saya bagusnya begitu. Jadi lebih Iya, nggak apa-apa. lebih Oke. alami gitu ya. Baik, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fani, terima kasih sore ini izinkan saya untuk menjadi observer dari proses praktek coaching Bu Fani dan Pak Poyan. Baik, betul. Dan pada momen tahap kedua ini Bu Fani sebagai coach, izinkan saya pertama menyampaikan ke Bu Fani, pertama kompetisi apa yang kemudian akan Bu Fani coba gali dan kemudian kembangkan dalam praktek coaching dengan Pak Poyan. Terima kasih Pak Ori. Jadi dalam hal ini mungkin saya akan menggali kompetensi yang ada pada diri Pak Poyan, bisa saja kemampuan kompetensi profesional, pedagogi atau kepribadian, atau mungkin saja saya akan menggali kompetensi dari Pak Poyan itu dengan menggunakan alur tirta. Nah, begitu. Jadi mudah-mudahan dengan alur tirta yang saya gunakan ini, saya bisa memunculkan kompetensi-kompetensi yang ada dalam diri Pak Poyan. Baik, Bu Fani artinya akan mencoba menggali apa kepribadian yang dimiliki Bu Fani melalui alur tirta ya? Iya. Untuk itu disilakan ke Bu Fani untuk praktek coaching. Baik. Pak Poyan. Baik. Oke, kita mulai ya Pak Poyan ya. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Poyan, gimana kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Sepertinya hari ini Pak Poyan cerah sekali ya. Jadi Pak Poyan nih mengajak kita nih untuk sharing ya Pak Poyan ya di sore hari ini. Iya. Kalau boleh saya tahu apa yang perlu kita bicarakan di sore hari ini Pak Poyan? Iya, jadi begini, karena pertemuan kita juga sangat singkat, saya tuh punya teman dalam melaksanakan pembelajaran, itu teman saya ini selalu monoton, hanya menggunakan ceramah seperti itu. Nah, ini saya pengen tahu apa kira-kira yang dapat saya bantu kepada teman saya ini. Supaya teman saya ini mau menggunakan media-media yang lainnya. Jangan hanya ceramah saja. Seperti itu. Oke, berarti ini Pak Poyan lagi mengamati seorang rekan kerja ya yang mengajarnya monoton begitu ya. Apa yang Pak Poyan harapkan dari pembicaraan kita ini? Apa yang Pak Poyan harapkan atau Pak Poyan inginkan dari hasil pembicaraan kita pada hari ini? Saya berharap dari pembicaraan ini, Ibu Fani ya, saya dapat mengambil manfaat ataupun cara bagaimana saya memberikan sebuah motivasi kepada rekan sejawat ini supaya menggunakan alat-alat komunikasi atau ilmu teknologi berbentuk internet atau laptop kepada dia, kepada rekan sejawat saya itu gitu. Oh begitu ya Pak Poyan ya. Kalau boleh saya tahu bagaimana situasi saat ini Pak Poyan yang terjadi antara Pak Poyan dengan rekan kerja ataupun rekan kerja dalam proses pembelajarannya. Bagaimana situasi saat ini? Jadi begini, saat itu saya ditunjuk oleh kepala sekolah
supaya saya mensupervisi Hmm. rekan sejawat saya ini. Jadi kan saya laksanakan tuh tugasnya tuh. Saya bawa instrumen supervisi ke kelas. Kemudian sudah berjumpa sebelumnya kepada rekan sejawat ini bahwa saya ditugaskan oleh kepala sekolah supaya mensupervisi teman saya nih. Hmm. Akhirnya dia setuju kan? Eh, Hmm. Setelah dia setuju, kita tentukan harinya. Hmm. Hari ini les ke ini dan ini katanya di kelas 10. Kelas 10. Eh, Hmm. Kemudian eh, pas waktunya, harinya dan jamnya, kemudian kami berjalan bersama. Nah, ketika berjalan ini menuju ke kelas, saya sudah terpikir Hmm. Sudah terpikir ini kok yang dibawa itu seperti orang mau kemana gitu, ke kamar mandi nggak bawa sabun, nggak bawa handuk gitu. Jadi dia tidak membawa buku, tidak membawa pulpen, santai saja. Sedangkan saya yang mau mensupervisi, saya bawa instrumen supervisi, saya bawa pulpennya, saya bawa komplit. Nah, itu sudah terpikir. Nah, selesai sampai di kelas, kejadian tuh. Hmm. Masuk di kelas, saya lihat teman kita ini seperti orang ngobrol, seperti orang ngomong di depan di depan patung gitu. Anaknya hanya mendengar saja, ceramah saja. Nah, itulah kejadian itu. Nah, dari kejadian itu saya berpikir apa ya yang dapat saya lakukan untuk teman ini supaya cara dia mengajar itu bisa berubah seperti itu. Nah, itulah apa namanya Situasinya kok ya, Pak Boyan. situasinya ya betul Hmm. Bu Fani. Situasinya saat ini yang saya hadapi seperti itu. Oke. Kalau dari supervisi yang sudah Pak Foyan lakukan, ya, Mm-mm. apa yang sudah berjalan dengan baik? Eh, yang sudah berjalan dengan baik itu yang saya amati, yang pertama RPP sudah ada, Hmm. tapi di dalam proses pembelajarannya tidak mengikuti alur dari RPP. Hmm. Satu. Kemudian eh, cara penyampaiannya, eh, cara penyampaiannya itu juga tidak sesuai, tidak menggunakan alat-alat apa namanya media-media yang dibutuhkan atau yang menunjang dalam pembelajaran itu, gitu. Oke. Menurut Pak Foyan sendiri, Mm-mm. apa yang menjadi hambatan dari guru tersebut, ketika tidak menggunakan, alat-alat IT yang seperti Pak Foyan inginkan tersebut? Nah, hambatan yang pertama karena saya lihat teman saya ini tidak terlalu kita bilang tua gitulah, tidak terlalu ketinggalan dengan kemajuan teknologi. Saya lihat dia masih berumur 40, 50 begitu kan, tidak terlalu jauh dengan kita-kita. Nah, yang menjadi hambatan itu yang saya lihat itu adalah kepemilikan alat teknologi Hmm. seperti ya kita bilang mungkin laptop ya, Hmm. kemudian apa namanya Infocus Hmm. untuk menayangkan apa namanya PowerPoint, PPT ataupun video yang menunjang pembelajaran di kelasnya. Oke. Kalau menurut Pak Foyan nih ya, Mm-mm. idealnya ya, situasinya seperti apa Nah, untuk eh, guru tersebut? oh ya, idealnya sih ya, kalau saya nih ya, idealnya tuh eh, dia bisa mengoperasikan laptop, memiliki laptop, bisa mengoperasikan Infocus sebagai apa namanya, sebagai alat media untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Seperti itu sebenarnya yang idealnya menurut saya gitu. Oke. Kalau menurut Pak Foyan ya, apa yang perlu berubah ini dari guru tersebut? Eh,
Kalau menurut saya sih yang pertama tuh yang harus berubah tuh mindset ya, mindset Mhm. guru tersebut ya, mindset guru tersebut bahwa pembelajaran untuk saat ini bukanlah guru semua yang menjadi narasumber atau sumber ilmu pengetahuan, bahwa dalam menyampaikan materi kepada siswa itu harus ada alat supaya mempermudah si guru tersebut dalam menyampaikan materi-materi di kelas gitu. Oke. Mindsetnya lah gitu. Mindset-nya ya Pak Foyan Iya. ya. Nah, ini kan ceritanya sekarang ini Pak Foyan ini yang menjadi Mm-mm. rekan dari guru tersebut ya. Iya. Nah, jadi menurut Pak Foyan apa rencana yang bisa Pak Foyan lakukan untuk rekan kerja Pak Foyan itu sendiri? Uh, Jadi begini, saya terpikir nih, barusan ini terpikir, kalau gitu mungkin saya bisa membuat sebuah apa ya, bimbingan ya, atau kalau dalam skala besar mungkin workshop ya, tentang Mhm. apa namanya, tentang peningkatan apa ya, kompetensi guru dalam penggunaan media ya, alat ya, untuk apa namanya, untuk menunjang pembelajarannya. Tapi ada sebuah kendala kalau cuman satu orang saja saya buat workshop ataupun apa namanya IHT in-house training ya memerlukan biaya banyak. Jadi saya harus mengumpulkan beberapa orang, harusnya seperti itu sih apa namanya dalam benak saya atau Oke, berarti mungkin dalam pikiran Pak Foyan melaksanakan workshop ya. Nah, selain dari itu kira-kira ada ide yang lain nggak? ya Selain dari mungkin workshop? kalau selain itu mungkin bimbingan secara personal aja lah gitu untuk Hmm. menghemat biaya, menghemat waktu gitu ya kira-kira ya. Mungkin bisa saya panggil dia secara pribadi ke kantor atau di ruangan khusus, saya ajari dia gitu. Cuman ada sedikit kendala apakah dia memiliki laptop atau tidak. Nah, ini juga perlu saya konfirmasi ke dia gitu untuk proses bimbingan saya ini nanti gitu. Oke, berarti selain dari workshop, Pak Fauyan juga memiliki ide yang lain, yaitu Mm, melaksanakan bimbingan secara pribadi ya, Pak Fauyan ya. iya, Dan iya, rencana iya. Pak Fauyan akan berkoordinasi dengan rekan kerja Pak Fauyan itu Iya. sendiri. Heeh, Oke, heeh, nah heeh. kalau begitu kira-kira kapan Pak Fauyan akan melakukannya? Nah, karena ini sangat urgent ya, saya bilang sangat penting ya. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu depan inilah, ini kan hari Rabu, ya mungkin hari Senin mungkin bisa saya hubungi guru tersebut langsung, kemudian saya ajak dia mungkin secara pribadi personal aja, mungkin ya hari Senin lah, hari Senin Hari ini Senin. akan saya panggil dia, akan saya sedikit bimbingan lah sesuai dengan ilmu ataupun kemampuan saya tentang IT tersebut gitu. Oke, berarti Pak Fauyan sudah menemukan ya Ya. solusinya. Kira-kira apa yang akan Pak Fauyan lakukan untuk menentukan keberhasilan dari rekan kerja Pak Fauyan itu sendiri? Baik, kalau mungkin secara sederhananya, kalau apa namanya keberhasilannya saat saya nanti ditugaskan oleh kepala sekolah atau saya sendiri melihat ke kelas yang dia ajar atau yang dia masukin itu dia sudah menggunakan alat media dalam pembelajaran di kelas. Itulah apa namanya tolok ukur keberhasilan saya dalam apa namanya bimbingan tersebut. Apa Pak Fauyan perlu ada yang mendukung untuk pelaksanaan dari rencana Pak Fauyan itu sendiri? Hmm, Apakah butuh dukungan? oh jelas, jelas. Hmm. Kalau dukungan jelas, tentunya saya yang pertama sekali mungkin ya sebagai orang bawahan, mungkin saya akan menghubungi kepala sekolah ya meminta apa namanya eh, izin ya atau apa namanya meminta dispensasi untuk saya berjumpa dan memberikan sedikit pengalaman pembelajaran kepada rekan saya inilah, kepala sekolah inilah yang terpenting dari apa namanya kegiatan tersebut. Oke, berarti sudah jelas ya Pak Foyan ya, apa langkah-langkah yang akan Pak Foyan lakukan. Nah, jadi kalau dari pembicaraan kita pada sore hari ini, apa yang bisa Bapak simpulkan? Iya,
Terima kasih atas bantuan Ibu Fani nih. Jadi saya sudah agak terbuka nih pikiran saya terhadap teman sejawat ini yang tadinya saya menemukan yang pertama itu beliau hanya mengajarkan belum menggunakan alat dalam pembelajaran, menyampaikan materi. Jadi nanti saya lambat laun akan menghubungi dia, kemudian akan saya berikan pengertian mindset berpikir dia bagaimana pembelajaran di sekolah pada zaman zaman uh, industri 4.0 lah kita bilang yang berbasis kepada IT, berbasis kepada ilmu teknologi. Kemudian saya selanjutnya akan memberikan uh, sedikit pengalaman saya tentang kemampuan saya dalam menggunakan laptop, internet, infocus dan lain-lain. Juga saya tak melupakan meminta bantuan dari Bapak Kepala Sekolah sebagai unsur pimpinan agar saya diizinkan untuk memberikan kita bilang mentor lah atau pengetahuan kepada guru tersebut. Seperti itulah kira-kira Bu Fani. Oke. Terus bagaimana perasaan Pak Fauyan setelah sharing dengan saya pada sore hari ini? Ya, alhamdulillah ya, saya merasa ada sesuatu kalau kita ibaratkan sebuah ikatan, sekarang sudah terlepas ikatan tersebut, jadi sudah lurus lagi, sudah nggak ada benang kusut di situ terhadap teman saya ini, sehingga saya senang gitu, perasaan saya senang. Terima kasih kepada Ibu Fani sudah membimbing saya untuk menemukan jalan, untuk menemukan aksi terhadap teman sejawat saya ini. Seperti itu. Ya, Pak Fauyan, jadi ini saya juga penasaran nih ya, bagaimana nanti hasil dari rencana Pak Fauyan itu sendiri. Nah, kira-kira kapan ya kita akan sharing lagi ini? Mudah-mudahan karena ini prosesnya kan saya memberikan kita bilang bimbingan kepada rekan sejawat ini, mudah-mudahan dalam 3 minggu lah, 3 minggu karena kan harus beberapa harus saya jumpai kepala sekolah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bulan depan lah kita jumpa lagi, mudah-mudahan sudah ada peningkatan dari aksi saya ini terhadap rekan sejawat saya itu. Demikian mungkin Ibu Fani. Oke, terima kasih Pak Fauyan. Jadi saya sangat senang sekali nih bisa berbincang-bincang di sore hari ini dengan Pak Fauyan. Dan saya juga penasaran nih bagaimana nanti aksi Pak Fauyan dengan rekan kerjanya. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa melaksanakan sharing lebih hangat lagi. Terima kasih ya Pak Fauyan. Terima kasih Bu Fani. Ya. Oke. Baik. Ya, Ibu dan Bapak, ini Bu Fani memang sudah ahlinya coaching ini Bapak ya. Semua alur pengembangan, alur Tirta itu sudah dilahap oleh Bu Fani semua. Jadi tujuan tadi terlihat, memang ada tujuan dan apa yang ingin dicapai, dan Bapak yang juga menyampaikan itu sangat terlihat. Tapi masukan barangkali Bu Fani diidentifikasi terlalu lama saya pikir. Memang lama di sana. Karena memang nggak tahu persoalan Pak Fauyan ini apa. Iya, kemudian tapi walaupun lama, tapi alurnya tepat. Tadi kan setelah diidentifikasinya lama 2 kali 3 kali Pak Fauyan menyampaikan masalahnya, tapi di rencana aksi akhirnya sikat itu. Semestinya kan rencana aksi itu yang agak lama nanti siapa berperan. Tapi tadi muncul ada tadi ada siapa berperan, apa tantangannya, kalau tidak ada tantangannya apa strategi berikutnya gitu. Tapi itu masukan saya terlalu lama diidentifikasi. Alur kemudian perasaan ada, dan tanggung jawab tadi Pak Fauyan ada menyatakan ya, saya akan melakukan nanti 3 minggu dan minggu, dan alur terakhir komitmen untuk kemudian mereview ada muncul di situ tadi disampaikan ya, karena 3 minggu Pak Fauyan harus izin dulu, persiapan dan sebagainya, prepare dan sebagainya. 3 minggu lagi kita akan coba lihat aksinya gitu ya. Tapi alurnya sudah mengarah kepada orang untuk menciptakan AHA gitu ya. Bu Fani, kalau praktek coaching Bu Fani sudah lahap itu Pak Fauyan gitu ya. Itu barangkali secara teknis semua sudah alurnya sudah dijalankan oleh Bu Fani. Pak Fauyan juga lemparannya juga bagus sehingga Bu Fani tidak kaku ya. Sama kayak kita ngobrol tadi, tidak ada ruang yang saling kaku, walaupun kasus Pak Fauyan Bu Fani nggak tahu, Bu Fani nggak tahu kasus Pak Fauyan, tapi memang sepertinya ngobrolnya alami gitu ya. Alami tadi ya Pak Fauyan ya. Iya. Saya nggak tahu apa yang mau Pak Fauyan bicarakan itu. Ada skenario apa-apa gitu ya. Ya gitu. Baik, itu barangkali feedback yang kita sampaikan dari pengamat, dari supervisor.
semua alur sudah baik, tinggal lagi barangkali nanti kan sebenarnya kalau diskusinya langsung berhadapan pokoknya tidak di forum ini kan lebih rileks sebenarnya kan. Iya. Ada ruangan maya ini kan kadang-kadang kan terbentur kita gitu ya. Iya. Makasih Bu Fani, kita serahkan ke Bu Fani sekarang lagi. Berarti Pak Foyan yang bertugas sebagai Berarti Pak coaching, Foyan coach, coach, saya yang coachingnya, Pak Ori Iya. coach dan Fani sebagai supervisor. observernya, Oke, supervisornya. kita Silakan Ibu. mulai saja ya. Ini kayaknya sebentar lagi azan ini Pak Ori. Iya. Kita lanjut aja ya. Lengkap Iya. Bapak. Oke, baik. Selamat sore Pak Foyan. Jadi di Iya. sore hari ini saya akan mengobservasi ya pelaksanaan coaching Pak Foyan dengan Pak Ori. Jadi sebelum saya melaksanakan observasi ya, saya ingin tahu ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan ini Pak Foyan? Tentunya nanti dalam perjalanannya apa yang akan dikembangkan itu akan terlihat dari coaching. Dari coachingnya nanti karena permasalahan yang akan dikembangkan kan dari coaching. Saya hanya menuntun saja, mudah-mudahan nanti dalam perjalanannya dapat menemukan kompetensi apa yang perlu dikembangkan oleh si coach. Saya coach akan sedikit memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya tergali dari coach itu sendiri. Oke. Ini ya Pak Foyan karena saya ini sebagai observer ya. Iya. Kalau Pak Foyan sebagai coach, kompetensi mana yang secara spesifik ini yang ingin saya observasi ini Pak Foyan? Yang spesifiknya mau bagian yang mana ini? Bagian maksudnya? Ya, misalkan maksudnya itu saya kan ingin melaksanakan observasi ini kepada Pak Foyan nih. Jadi apakah saya fokusnya ke alurnya atau fokusnya ke dari persoalan dari coach itu sendiri? Alurnya yang spesifiknya. aja. Ya, Alurnya alurnya saja. Nanti bagaimana mengalirnya dari coach, ya, mengalirnya dari coach. Saya coach akan memandu sesuai dengan alur Tirta. Nah, disitulah nanti bisa tergali. Demikian. Berarti indikator ketercapaian dari Tirta itu sendiri ya Pak Foyan ya. Baik. Kalau begitu silahkan kita mulai saja praktek coachingnya. Silakan Pak Foyan, Pak Ori. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ori. Salam Pak Foyan, terima kasih nih sudah bersedia saya datangi itu ya, saya sebut waktu dengan Pak Foyan ini. Iya, gimana nih kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat, tapi ada ganjalan nih, ada yang terbentur dari Pak Foyan, dari persoalan pekerjaan sehari-hari. Oh itu, ya. Jadi ceritanya saya punya staf satu orang, staf TU. Itu sudah berkali-kali katakanlah diingatkan secara lisan gitu ya, tidak menunaikan kewajiban tugasnya, datang seenaknya, pulang seenaknya, dikasih tugas butuhnya deadline-nya hari ini tapi besok lusa dikasih gitu kan. Oh iya. Kita kan tidak ingin menggunakan kekuatan itu langsung teguran tertulis gitu ya. Kita kan ingin pendekatan emosional dulu Pak Boyan, itu agak mengganjal ini Pak Boyan, gimana ini? Oh iya, jadi itulah sedikit ganjalan yang dirasakan oleh Pak Ori. Nah, ini kan pertemuannya sangat singkat nih. Dari ganjalan itu, apa yang ingin Pak Ori capai dari perbincangan kita pada sore hari ini yang waktunya sangat singkat ini? Iya, terima kasih Pak Boyan. Saya ingin sebenarnya kita diskusikan ini mencari kebuntuan, gimana caranya lagi mengingatkan yang bersangkutan agar saya tidak menggunakan kekuatan power kepemimpinan gitu ya. Artinya ini kan bisa saja Pak Boyan, hari ini saya keluarkan SP1 gitu ya, tertulis ya. Tapi kan kasihan gitu ya. Iya. Kekuatan emosional lah Pak Boyan. Jadi gimana kira-kira strategi yang akan saya coba ini? Saya butuh sharing dengan Pak Boyan ini. Oh iya. Keadaan selama ini, hubungan selama ini ataupun perilaku yang sudah Pak Ori
berikan kepada karyawan tersebut, itu bagaimana kondisinya saat ini? Ya, kalau secara sosial, artinya secara pergaulan sosial dengan yang bersangkutan, saya coba pendekatan apa yang sih yang pingin dia mau gitu ya. Sampai kita kasih tugas ringan gitu ya, tapi kok makin lalai juga. Saya dekati dengan cara berdialog. Jangan-jangan dia persoalannya di rumah gitu kan, ada persoalan rumah tangganya misalnya. Saya coba pendekatan itu, paling berubahnya sehari, besok juga mulai lagi. Jadi kalau hubungan emosional bagus Pak Boyan, tapi ketika dikaitkan dengan hubungan kerja kan terhambat. Jadi kalau stafnya ada 5 dan masing-masing sudah punya job, tentu yang satu ini harus menunaikan tugas sesuai dengan fungsinya. Misalnya kita mintakan data gitu, katakanlah ibu ini dia kebetulan ibu sih, ibu ini misalnya bagian data kesiswaan. Bu, tolong minta data siswa hari ini ya, sebentar. Itu hari ini tuh besok dikasih, tapi kan kita butuh hari ini. Masalah kawannya yang mengerjakan. Jadi kan kasihan dengan kawannya gitu. Jadi kalau hubungan kerja, hubungan sosial bagi Pak Boyan, tapi cuma hubungan kerja yang sedikit mengganjal dengan dia gitu. Jadi kan selama ini berarti identifikasinya hubungan baik dengan karyawan gitu ya, Pak Ori kan gitu. Nah, untuk membuat supaya hubungan itu baik antara Pak Ori dengan karyawan tersebut, itu apa yang sudah dilakukan Pak Ori? Oh iya. Ya, yang dilakukan oleh Pak Ori. Yang saya cobakan untuk mendekati dia agar dia mengasah bahwa kita tidak terlalu ada bos dan bawahan gitu ya. Saya coba untuk mendekati, menanyakan kendalanya. Ibu, saya kan kemarin ngasih tugas ini, kendala Ibu apa? Apa kendala terbesarnya? Oh misalnya alat Pak, komputer sering hang, oke, saya ganti, saya tukar komputernya dengan komputer di labor. Setelah itu kasih tugas lagi, apa lagi? Oh Pak, jadi artinya apa? Kesannya Pak Boyan, dia mencari alasan pembenaran dari perilaku yang dia lakukan itu. Jadi itu yang solusi yang ingin kita capai. Kita giring untuk dia ketika dia mengeluh laptop, mengeluh dengan alat, kita kasih alat yang baru. Kemudian dia mengeluh lagi dengan hal lainnya. Jadi kesannya mencari alasan untuk dia menghindar dari tugasnya. Oh ya, kalau keinginan Pak Ori sendiri ya, keinginan Pak Ori sendiri terhadap karyawan ini yang bagaimana gitu, idealnya gitu. Baik, Bro. Tentu keinginan saya ingin diperbayar. Kalau katakanlah karyawan kalau TU itu boleh masuk jam 8, itu dia maksimalkan kerja dan sampai jam 10. 2 jam pertama dulu, oke, dia istirahat, meminum, apa gitu. Nah, terus dia kerja lagi 2 jam sampai jam 12 gitu kan. Istirahatlah sampai jam 12, dari jam 12 sampai jam setengah 2 gitu. Kemudian dia baru melandai tugasnya, tinggal merapi-rapikan laporan ke meja untuk ditantangani atau diparap dan sebagainya. Artinya apa? Ketika dia datang ke kantor tuh dia sudah tahu nih dia mengerja apa gitu. Dia mengerja apa, mau ngapain, dan dia harus selesai kapan deadline-nya sudah tahu. Jangan lagi kemudian diingatkan terus. Nah, persoalannya begitu Bapak Yan. Dikasih tugasnya ini harus dibimbing, didampingi, tetap juga tidak bisa. Deadline-nya sudah masuk, tetap dia abai. Itu yang menjadi harapan sebenarnya Pak Yan. Iya. Harapan dari Pak Ori tadi kan supaya karyawan ini tetap standby di tempat mengerjakan tugas. Nah, ini Pak Ori sendiri sudah melakukan apa saja, kemudian bagaimana, seperti itu untuk si karyawan ini. Oh iya, agar dia bersemangat bekerja di Pak Boyan, di kantor gitu ya. Sampai misalnya dulu tidak ada kita seduhkan teh atau minum, cukup kasih aqua galon saja di ruangan. Sekarang saya tugaskan 1 orang untuk melayani TU itu agar dia dapat minum kopi atau terserah kebutuhan dia. Kemudian kenyamanan ruangan, dulu ruangannya itu katanya panas. Saya belikan ini kipas angin 2 sudut agar agak adem gitu kan, tidak AC tapi kipas angin Pak Boyan. Dia mengeluh kebetulan misalnya ruangnya sempit, kita lebarkan, kita kasih space untuk lebar, untuk ditata ruang, diperbaiki lagi. Artinya apa? Upaya-upaya agar dia nyaman bekerja standby dan maksimal itu sudah termasuk masalah kesetaraan lainnya. Kalau dia misalnya ikut panitia, kita libatkan, kita kasih kesetaraan juga gitu. Tapi ekspektasi saya tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Nah, ini yang menjadi persoalan sebenarnya. Gitu. Oh, jadi aksi-aksi semuanya itu sudah dilakukan oleh Pak Pak Ori. Ya.
Nah, nah, kalau kita lihat dari karyawan Pak Orik, kalau dalam skalanya, Ya, skalanya itu kan seorang pegawai itu kan skala 1 sampai 10. 10. Karyawan Pak Ori ini skalanya nilai yang diberikan untuk si karyawan ini berapa? Kira-kira apa untuk apa namanya? Untuk aksi kerja paling maksimal 6 dari 1 sampai 10, 6 paling 6 6. mungkin apa ya. Kalau di 5,5 dikatakan terlalu jelek gitu, tapi 6 lah gitu ya. Kita berharap dia di level 9 dan 8 lah gitu kan. Nah, Artinya dia bisa bersantai, tapi i- saat-saat kita butuhkan dia harus up gitu kan. Harus tidak melandai gitu kan. itu keinginan Pak Ori gitu ya. Betul, betul. Nah, Ekspektasinya begitu, tapi hasilnya 6 cuma. nah, untuk mencapai 9 tersebut, kira-kira yang ingin Bapak lakukan apa? Jadi saya sebenarnya pingin begini Bapak ya. Saya pingin begini. Pertama saya akan memanggil dia lagi, menanyakan Manggil dia dia. namanya posisinya di mana gitu Bapak ya. Sebenarnya gitu. Ah, Apakah baik apa tidak, nanti mohon Bapak yang masukkan. Saya panggil dia lagi. ah. Ibu pingin di posisi apa? Mau di bagian mana? Kalau misalnya sekarang bagian kesiswaan tidak nyaman, saya pingin di bagian itu. Kalau dia memang kompeten di bagian yang itu dan dia berkomitmen Pak Boyan, saya mungkin begitu yang strategi yang pingin saya sampaikan ke dia. Ya. Atau staff itu bisa di rolling 6 bulan, 3 bulan ya, tergantung sekolah gitu ya. Jadi Oh. sekarang ini dia mengeluh dengan alat, gitu kan? Oh, iya, iya. Karena dia mengeluh dengan alat, tentu alat yang kita penuhkan dulu kan. Kita masih mengeluh lagi, masih juga belum sampai 9 dia ekspektasinya gitu kan. Nah tentu kita tanya nih, ibu mau di mana, mau posisi apa gitu. Itu barangkali mungkin Iya. awal yang bisa saya coba Pak Pian. Jadi nanti Pak Ori akan memanggil Ya, karyawan, karyawan. kemudian akan menawarkan lagi Betul, ke betul, posisi-posisi yang lainnya. Nah, betul. ini kapan nih akan dilakukan ini untuk supaya nanti dengan pemanggilan tersebut tentunya Pak Ori mengharapkan ada sebuah Nah, perubahan dari perilaku karyawan yang lebih bagus lagi gitu ya kira-kira Pak Ori. betul, betul. Nah ini kapan nih mau dilaksanakan keinginan Pak Ori tersebut kepada karyawan ini nih? Kapan? Rencana saya mau manggil Senin barangkali Bapak ya. Senin saya panggil dia, mau tanyakan lagi posisinya. Terus kalau memang dia mau rolling, saya akan cobakan 2 minggu sebelum nanti kita masuk pada semester 2 Bapak ya. Jadi 2 minggu kalau dia mau rolling dia, jadi uji coba rolling agak 2 minggu. Kalau dia nyaman di situ baru ditetapkan di surat keputusan nanti di semester kedua. Tapi minggu depan saya panggil dulu, saya panggil dengan review kembali kan. Kan ibu minta sudah saya kasih, ibu minta ruang sudah saya kasih. Saya buat list gitu, suruh dia menganalisis dia sendiri Bapak ya. Oh iya, berarti rencananya Bapak mau memanggil supaya dia memberikan solusi sendiri dari Pak Ori sudah diberikan. Inilah jabatan-jabatan nanti yang akan ditawarkan. Dengan asumsi dengan menerima itu dia akan berubah cara bekerjanya. Iya gitu betul. Ya? Artinya kan ini yang kita kejar itu kan berarti kan Bapak Yan kenyamanan dia. Udah ibu kan udah nyaman loh. Ini yang ibu keluhkan sudah dikasih. Ini yang ibu minta sudah dikasih. Loh, kok sekarang masih juga belum nyaman? Ibu mau apa gitu. Begitu mungkin. Iya. Untuk melaksanakan aksi tersebut, untuk melaksanakan keinginan Pak Ori tersebut, ada nggak kira-kira kendala-kendala tertentu untuk memanggil dia atau apa gitu? Mungkin dia punya decking atau bagaimana Pak gitu? Ya, kendala terbesar barangkali tidak ada, tapi cuma barangkali yang akan jadi kendala kalau nanti berganti posisi pada orang yang sudah nyaman juga. Jadi kan ini kan repot nih Pak Wian. Ada si Bapak A sudah nyaman, confident dia di dia posisi dia, tiba-tiba digantikan orang lain, itu akan jadi ada goncangan di dalam PU di dalam kantor gitu ya. Itu kendala barangkali ke depan. Tapi saya coba nanti juga Pak Wian memberi pengertian kepada yang lain agar yang lain juga dimotivasi. Kita tuh harus berganti loh posisi, artinya mencoba apa yang dikerjakan orang lain.
Jadi ini juga termasuk tantangan barangkali nanti Pak Fian. Oh iya, iya. Oh, baik, baik. Terima kasih. Iya, itu apa namanya rencana aksi tantangan ya. Kemudian dalam aksinya ini ada perlu bantuan atau apa namanya support dari orang lain mungkin atau bagaimana gitu Pak Ori Iya, untuk melaksanakannya itu. dalam pengambil kebijakan ini barangkali Pak Boyan, saya mau mengharapkan support pertama tentu dari KTU sebagai koordinator dia gitu ya KTU. Kemudian tentu akan kita bicarakan di level pimpinan Pak Boyan agar kebijakan yang saya buat ini kesannya jangan otoriter dari pribadi gitu ya, apa dari sendiri, tapi kalau dari unsur pimpinan. Ini udah dirapatin loh, ini udah bersepakatan unsur pimpinan loh. Jadi ada semacam kekuatan bersama yang dia juga merasa merasa oh ini udah kebijakan umum secara pimpinan bukan kemauan Pak Ori aja gitu. Mungkin gitu Pak Boyan ya. Iya. Oh sangat sangat super sekali ya. Baik dari pertemuan ataupun percakapan kita ini dari awal tadi apa nih yang bisa disimpulkan kira-kira yang dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan sama Pak Ori nih? Ya, terima kasih Pak Boyan. Akhirnya saya terbuka pemikirannya untuk langkah strategi yang akan saya lakukan. Pertama tadi memanggil yang bersangkutan untuk kemudian mengganti posisinya, gitu karena secara fisik tadi sudah diberikan kesempatan, dipanggil dia untuk kemudian hasil panggilan ke dia ini akan saya coba melemparkan ke unsur pimpinan. Minta bantuan DU untuk memberi penguatan, wakil penguatan. Jadi kita terbuka pemikiran. Kenapa Kak ini juga saya coba dari dulu gitu ya. Makanya dulu dia minta saya kasih saja, tidak didiskusikan gitu ya. Iya. Ini juga menjadi obat bagi dia nanti Pak Boyan. Baik. Oh ya super sekali ya, mantap sekali. Gimana nih perasaannya nih sore hari ini kita sudah ngobrol ini. Ya akhirnya saya menemukan solusi yang akan saya cobakan Senin depan aksinya dan mudah-mudahan aksinya ada mujarab gitu ya. Kalau kemarin saya hanya memikirkan sendiri, saya lakukan sendiri. Tapi atas bimbingan atas diskusi dengan Pak Boyan, ada strategi baru yang kemudian terpikirkan oleh saya. Terima kasih nih Pak Boyan waktunya. Iya, sama-sama. Yang penting kita sudah menemukan sebuah solusi ya dari percakapan kita dan mungkin nanti di kedepannya kita akan jumpa lagi. Kapan nih kira-kira kita akan jumpa? Saya akan mendengar lagi bagaimana kinerja dari karyawan ini yang sedikit membuat rusuh. Ya, mudah-mudahan memang ada perubahan terbaik Pak Boyan, karena waktunya Senin dan mungkin 2 minggu saya coba posisi baru. Kalau disepakati unsur pimpinan, setidaknya awal bulan Desember itu sudah ada hasil instrumen atau list yang bisa kita bicarakan. Saya nanti akan butuh Pak Boyan lagi untuk menganalisis nih apa tepatlah strategi berikutnya gitu ya. Setidaknya awal Desember saya waktu lah dengan Pak Boyan nanti. Baik. Terima kasih. Nanti awal Desember kita jumpa lagi. Saya akan mendengarkan lagi bagaimana kondisi karyawan. Mudah-mudahan ya ada sebuah perubahan dari perilakunya yang saat ini. Baik, terima kasih Pak Ori. Sama Pak. Justru saya yang terima kasih nih. Saya ada pemikiran baru dari saya dari hasil kita ngobrol ini. Makasih nih Pak Boyan. Ya, terima kasih semuanya juga. Saya kembalikan silakan kepada observer. Oke, jadi sebelum saya menyampaikan hasil observasi saya ingin tahu nih bagaimana pengalaman Pak Boyan dulu. Setelah mengcoachi Pak Ori, ya, saya penasaran ini kasus nih. Pak Boyan ini kasus sebenarnya ini. Ayo, gimana Pak Boyan sebagai coach? Bagaimana perasaan Pak Boyan mengcoachi Pak Ori? Terus terang ya, ini sebenarnya pertama kali saya ngomong seperti ini. Saya deg-degan loh. Jadi bagaimana pengalaman Pak Boyan? Pengalaman ini ya, yang pertama saya terus terang aja saya merasa apa nih yang mau saya ungkapkan, apa nih yang mau saya tanyakan sama Pak Ori ini. Seperti itulah, jadi perasaan cemas ya sepertinya. Tapi ketika berlanjut terus hingga akhirnya selesai juga ini. Saya senang juga gitu. Itulah pengalamannya. Di dalam saya mengajukan sebuah pertanyaan tadi, itu di dalam pikiran saya itu, waduh, banyak sekali tuh pikiran-pikiran apa ini. Jadi dalam menunggu Pak Ori menjawab pertanyaan saya sudah mencari pertanyaan baru ya. Seperti itu kira-kira. Jadi saya sebagai observer ya Pak Boyan, saya menangkap itu Pak Boyan. Saya sebagai observer, ini saya tulis ini. Pak Boyan bingung. Nah, ini sebagai observer saya Pak Boyan ya.
Nah, jadi memang saya tulis nih pada bagian rencana aksi. Memang terlihat di sana. Ya, kita kan sekarang lagi latihan ya, Pak Foyan, Pak Pauri. Nah, jadi di sini nih kalau secara umum ini alur ceritanya sudah ada, sudah bagus, sudah terlihat jelas semuanya. Jadi tidak ada yang tertinggal. Nah, cuma di sini hal yang perlu kita perbaiki, pelajaran juga buat saya. Mungkin di sini ini Pak Ori benar-benar jadi koci kayaknya Pak Ori. Pak Ori buat bingung Pak Foyan kayaknya. Ya, Tapi saya bingung saya. Pak Ori memberikan jawaban itu natural. Iya, ini kasus karena Pak Bayan, ini kasus sebenarnya Pak Bayan. Ya. Betul terjadi kasusnya. Pak Ori ini dia menjawab itu memang aslinya kalau saya amati. Asli. Jadi memang seperti kalau saya amati memang seperti Pak Ori ini koci yang sebenarnya nih. Membolak-balik jawabannya. Sudah berusaha Pak Foyan melarikan ke identifikasi ke rencana aksi yang Pak Orinya kembali lagi masalah. Kembali lagi ke masalah. Tapi bukan bukan Pak Ori yang menyengajakan, tidak, tetapi memang seperti itu kondisi realnya sekoci begitu. Nah, karena jadi sebenarnya gitu. Iya, begitu. Jadi memang seperti itu Pak Ori. Jadi Pak Ori nggak natural, jawaban Pak Ori itu memang natural itu. Jadi nggak ada di sini yang disudutkan gitu. Nah, kepiawaian Pak Foyan lah di sini yang memang ditantang ini untuk mengembalikan bagaimana alur cerita itu berjalan dengan baik. Itu saya lihat itu Pak Foyan. Nah, pertama kita lihat dari tujuan. Nah, ini Pak Ori karena sudah tahu ini apa yang mau dibicarakan, jadi Pak Foyan baru nanyakan kabar saja. Pak Ori langsung ini Pak Foyan, saya lagi bingung ini, langsung. Ini hebatnya ini, karena Pak Ori sudah tahu nih, ini pasti tujuan ini. Nah, gitu ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kemudian pada identifikasi, awalnya sudah terlihat itu apa persoalannya, sudah nampak itu persoalan Pak Ori. Nah, Pak Foyan ini menginginkan ideal itu seperti apa. Jadi Pak Foyan ini berusaha mempositifkan pikiran Pak Ori ini. Nah, tapi ujung-ujungnya kembali lagi ke masalah. Ini tadi saya lihat ini, akhirnya saya buat Pak Foyan bingung. Karena kasus sebenarnya jadi dia balik ya. Karena bukan skenario. Sudah kan harapan kita kan ideal itu yang positifnya saja lagi. Idealnya saya seperti ini, tapi mungkin ke Pak Ori ini memang aslinya memang masalahnya memang runyam gitu ya. Akhirnya kembali lagi guru itu seperti itu. Saya sudah begini, kembali lagi gurunya seperti itu. Kan kembali lagi ke masalah itu. Tapi saya lihat Pak Foyan berusaha menjaga alur cerita tersebut, berusaha menjaga sampai ujung-ujungnya ditanya ya. Pak Ori ini kalau dibuat skala ini 1 sampai 10 gurunya mau berapa? Gurunya berada di posisi berapa ini? Maunya berapa? Nah, ini kan supaya Pak Foyan ini di rencana aksinya supaya nampak ini. Nah, itu sebenarnya memfokuskan koci ini tujuan dari pertanyaan Pak Foyan tersebut. Nah, kemudian ketika Pak Ori sudah menjawab, baru Pak Foyan bertanya kembali rencananya apa untuk menaikkan skala tersebut. Nah, itulah Pak Foyan tadi itu. Baru kena ke rencana aksi. Kalau tidak lari terus begitu. Artinya kan Pak Foyan lihai itu menjadi coach. Itu maksudnya. Karena kemudian realnya coach memang begitu kan. Pak Ori. Nah, kemudian ketika sudah kembali ke tanggung jawab ini, kan Pak Foyan sudah nanya itu, kapan akan dilakukan gitu ya? Tahu-taunya si coachnya kembali lagi ke rencana aksi. Nah, itu tadi itu kembali lagi ke rencana aksi. Nah, kemudian akhirnya Pak Foyan pun ikut jadinya ke dalam itu. Jadi kendalanya apa ya, kata Pak Foyan? Otomatis kembali lagi ke rencana aksi. Yang sebaiknya kan tanggung jawabnya yang harus dipertajam. Jadi Pak Foyan jangan ikut dengan alur koci. Alurnya. Kalau koci memang nggak ada aturan. Koci dia terbebas. Kalau koci bebas mau ngomong apa begitu ya. Tapi kita si coach ini yang bagaimana supaya koci ini nggak jadi curhat. Begitu ya. Jadi nggak ajang curhat jadinya pelaksanaan coaching kita ini. Begitu. Nah, jadi itu ya Pak. Kemudian pada tanggung jawab sudah oke. Nah, tanggung jawab udah aman ini. Udah bagus, semuanya sudah berjalan dengan baik sampai ada reviewnya. Nah, itu saja observasi saya.
Baik, baik. Ini sebelum Pak Boyan feedback balik, saya dulu yang coachingnya gitu ya. Saya yang menyampaikan. Memang karena gini, karena kasusnya memang kasus real Pak Boyan. Jadi saya tidak membuat skenario apa habis ini Kak. Jadi akhirnya kan memang Pak Boyan lah mengiring saya untuk kembali kepada jalur yang benar gitu ya. Itulah hebatnya coachingnya gitu kan. Ya, makasih kalau gitu. Jadi Hampir begitu. saja. Hampir saya putuskan, udahlah selesai aja ini. Saya menangkap itu tadi loh Pak Pauyan nih, kayaknya Pak Pauyan hampir-hampir frustasi ini kan. Nah, tapi berarti kan artinya Pak Boyan kan piawai ya. Iya, berusaha begitu, berusaha untuk alur ceritanya alur, itu ya. terjaga, walaupun ada tadi mungkin Pak Pauyan udah bingung ini akhirnya mengikuti alur skoci gitu. Ikuti dulu begitu ya, ikuti aja dulu begitu supaya dapat benang merahnya begitu. Sip. Baik, aja. Ibu dan Bapak, terima kasih tugas kita hari ini. Artinya natural sekali. Dan nanti mungkin Pak Hasan bisa menilai bahwa ini tidak ada skenario gitu ya. Tidak ada skenario, tapi kita memang praktek natural gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita praktekkan sore sampai malam ini, sampai maghrib ini, betul-betul menjadi pemahaman kita bersama. Dari saya pribadi, Pak Boyan, terima kasih. Dan Bu Fani, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kemudian dalam diskusi kita kali ini mengganjal dan sebagainya. Mungkin sedikit oleh Pak Boyan dulu dan kemudian Bu Fani singkat saja karena maghrib sudah masuk. Silakan Pak Boyan. Saya ucapan terima kasih sekali ya. Tapi sebelumnya saya juga mengucapkan bela sungkawa ya atas meninggalnya Ibunda Pak Ori. Ya apa namanya kita tidak bisa sampai ke sana bertakziah, berkunjung sana hanya melalui ucapan saja. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berkenan memfasilitasi tugas kita untuk di LMS ini. Mudah-mudahan kita sukses bersama untuk kedepannya. Hanya itu saja. Terima kasih kepada Bu Fani, terima kasih kepada Pak Ori. Terima kasih. Ya, makasih Pak Boyan dan juga ucapannya, makasih. Makanya digeser waktunya lebih awal karena maghrib ini kita lagi masih mengaji di rumah duka. Sedikit Pak Fadi sebelum kita tutup, silakan. Ya, terima kasih Pak Ori. Sangat senang sekali ya bisa lakukan praktek coaching ini dengan Pak Ori, dengan Pak Boyan, mendapatkan sesuatu yang baru begitu ya. Dan sekaligus menjadi pembelajaran yang mungkin akan bisa kita terapkan nanti di sekolah kita masing-masing. Jadi saya merasa sangat senang sekali bisa bisa sharing lah dengan Pak Ori, dengan Pak Boyan di sore hari ini. Mudah-mudahan tugas kita aman ya Pak Ori ya, Pak Boyan ya. Selamat. Baik, makasih Ibu dan Bapak, Bu Fani dan Bu Boyan. Terima kasih dari kita semua. Untuk itu tugas demonstrasi kontekstual ini kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tutup dan kita nanti insya Allah kalau sudah masuk rekamannya akan kita bagi di grup Pak Boyan. Jadi silakan nanti linknya langsung dimasukkan ke tugas kita. Terima kasih Ibu dan Bapak. Kita hentikan dulu rekaman baru kita tutup.